Jadi berat kan bagi kita Pak ya? Berat. Kalau bukan, Sep, ayo orang ke masjid jeung Bapak. Sep, yuk gerak ngaji. Kalau enggak seperti itu berat Pak. Karena kenapa? Tugas kita pertama adalah satu, hubun Nabi. Bagaimana anak ini mencintai Nabi. Tugas kita Pak. Kumaha we cara nama? Dek diperdengarkan shalawat unggal waktu. Pernah Bapak membacakan kisah tentang Nabi Muhammad kepada anak? Belum kan? Sibuk saja kita mencari Bapak biaya. Makanya kan ini tugas ibu itu diantaranya sungguh luar biasa sekali. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, pendidikan anak itu adalah ala hubbi ahli baitihi. Penting sekali Pak. Bagaimana kita mengenalkan anak terhadap ahli bait. Jadi anak itu harus tahu siapa Siti Khadijah. Anak itu harus tahu. Ahli bait siapa Abu Bakar. Kemudian siapa Sayyidina Hamzah, siapa Sayyidina Umar. Mesti tahu anak ini dengan apa? Para sahabat. Oh jauh Pak ya sampai ke arah sana. Anak ini tahunya paling Doraemon, Mick Jagger gitu ya. Allahu Akbar. Karena kenapa? Pendidikan ini sudah di depan mata Pak TV itu ya. Gitu. Jadi memang luar biasa dahsyatnya sekali. Maka yang kedua adalah bagaimana pendidikan ini orang tua mampu mengenalkan anak terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alun itu artinya keluarga. Yo, siapa nih yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun? Wah, sahanya ada bujeng-bujeng anak kurang itu apa? Yang mereka as-sabiqunal awwalun itu adalah dari kalangan bapak-bapak Abu Bakar, dari kalangan ibu-ibu Siti Khadijah, dari kalangan anak adalah Ali bin Abi Thalib. Maka yang tiga ini disebut as-sabiqunal awwalun. Mereka orang yang pertama kali mengimani terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah khulafaur rasyidun ini? Satu Abu Bakar, kemudian apa lagi? Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Seyogyanya yang kedua gitu Pak. Jadi kalau mempunyai anak gitu Pak ya, yang kedua adalah kenalkan anak itu terhadap keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga Pak, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adibu auladakum ala qiraatil Qur'ani. Nah, ini paling penting. Didiklah anak-anakmu bagaimana bisa membaca Al-Qur'an. Allahu Akbar Pak, jangan sampai usia anak kita sudah SMA teh bisa ngaos-ngaos acan. Hari kursus Inggris, kursus naon deui Pak? Kursus Inggris digugulukeun gitu banyak. Hari anak teh acan tiasa ngaos Al-Qur'an. Gitu Pak. Mau usia SD ini minimal anak ini sudah bisa apa membaca Al-Qur'an. Karena kan kalau tidak bisa membaca Al-Qur'an bagaimana anak akan melaksanakan sholat? Kalau usia 7 tahun tidak dididik Al-Fatihah, kemudian tidak dididik surat-surat apa Pak? Pendek, bagaimana anak akan sholat? Nah, jadi yang paling penting yang ketiga adalah didiklah anak-anakmu terhadap membaca Al-Qur'an. Lumawi sejak dini Pak mengedepankan pendidikan Al-Qur'an. Jangan sampai itunya Allahu Akbar naudzubillah anak posisinya sudah kuliah tapi di piwarang tadarus balap-bab telebek gitunya, di piwarang ngapalkeun nanti surat-surat pendek balap-bab belebek. Kan ada seorang ajengan Pak ya kedatangan calon minantu 3 orang. Yang pertama itunya akan ditanya, akan diseleksi. Kalau lulus seleksinya akan diterima sebagai seorang minantu. Kamu namanya siapa? Saya namanya Anas katanya. Oh iya bolehlah kalau nama kamu adalah Anas. Oke, sekarang kalau mau jadi minantu Bapak baca surat Anas. Gitu Pak, dia membaca surat Anas. Alhamdulillah lulus. Kamu namanya siapa? Saya namanya Qori'ah. Oke, baca ya kamu surat Al-Qori'ah. Yang ketiga Pak, gebek-gebek karena ngaranna teh Imron. Berarti saya akan
Dites surat Al-Imran, ya Pak itu nama saya, cuma nama panggilannya katanya Pak Al-Lahab. Mengawasi biar tidak dibacakan surat Al-Imran, jadi dia biasa katanya puluh falak binas. Allah Akbar. Itu Pak. Yang ketiga, adibu auladakum ala qiraatil Quran. Jadi konsep seperti tadi ya, makanya Pak, orang yang terstruktur, orang kebatilan dengan disiplin yang baik itu akan menjadi keunggulan. Apa sih bahasa Arabnya, saya lupa lagi. Tapi kalau kebaikan tidak terstruktur itu akan menjadi kejar. An-nidomu bila nidomin, al-haqqu bila nidomin, pala yang libul batilu binidomin. Kalau tidak salah seperti begitu. Jadi segala sesuatu yang terstruktur, yang tidak terstruktur itu akan menghasilkan kualitas yang baik meskipun jumlahnya sedikit. Tapi meskipun jumlahnya banyak, kalau tidak terstruktur tentu akan menghasilkan kualitas yang jelek. Nah itu diantaranya. Makanya bagaimana nih dengan bagi kita mau umat muslim cukup dengan 3 saja Pak pendidikan itu. Terserah anak itu memang kan tergantung Pak, maaf biaya sekolah sekarang kan Allahu Akbar, sungguh sangat menguras dompet sekali Pak ya. Masuk ke pesantren sekarang biaya pendidikan paling standar ada yang biasa saja. Seperti kalau gontor masih di atas 6 juta, 7 juta, paling per bulannya dengan makan hanya 1 juta. Sebetulnya murah lembaga pendidikan pesantren Pak. Gitu. Itu dibanding dengan swasta yang lain. Nah itu diantaranya untuk Bapak biaya pendidikan. Jadi yang paling penting menurut hemat kami kembali kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masalah pendidikan. Karena kadang-kadang ya ari anak namo teh karma geningan Pak. Ya punten, ari anak namo teh karma geningan sepuh teh gaduh murang kali na 10. Kayak sepuh kapungkur mah kitu geningan. Gaduh murang kali na 10, tapi nama murang kali nama lo tekar atuh Pak. Gitunya alhamdulillah tercapai pendidikan sampai strata 1, strata 2 karena anak namo tekar. Benten deui sareng sepuhna aya ari anak teh tekar mah sulit. Jadi memang sulit Pak di dalam pendidikan. Nu karaos ku abdi. Gitunya anak hoyong abdi hoyong mesantrenkeun anak. Anaknya yang tidak mau. Banyak itu Pak. Atau terjadi anak nu kekeh hayang mesantren, bapana anu alimun teh. Atuh bapak teh ngabiayaan di mana rek mesantren teh tuh. Jadi memang sulit sekali. Kadang-kadang kita mendidik anak tadi piwaran ka kaler kana ka mengkol ka mana Pak? Kaki dul, di piwaran kaki dul kana ka mengkol ka kulon. Sulit. Maka tugas kita sebagai orang tua apa? Ya tinggal menengadahkan tangan saja, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang paling mustajab itu adalah doa anak terhadap orang tua. Nah itu, orang tua terhadap anak. Luar biasa sekali. Makanya Pak, maaf saya dapat ijazah dari pimpinan pondok pesantren Sunan Derajat. Saya waktu ziarah ke sana, katanya kalau punya anak yang ya disebat apa ada mupami teas cenanya hese budak teh geus dikitu da sedikit. Aoskeun katanya Pak, bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Siapkan air putih diminumkan kepada anak itu sebelum matahari terbit. Di aos berapa katanya Pak? 786. Ya tentu oleh orang tua. Boleh nggak Pak berwasilat kepada air Pak? Oh, boleh. Ya anak itu hese geus dikitu geus dikieu. Urang da kumaha atunya sulit Pak. Teu ngabibisani urusan anak gitunya. Nabi Nuh juga teu ngabibisani urusan anak makanan geuningan bedegong gitu. Nah itu Pak. Jadi berapa katanya? 786. Jangan kurang katanya Pak, jangan lebih. Jadi kalau menurut ilmu hikmah itu memang harus pas cenah. Jadi lamun kunci teh mah cetrek cenah. Lamun leuwih jadi ari ibadah mah. Lamun kurang jadi ari ibadah mah. Tapi cek ilmu hikmah mah kitu kudu pas cenah mengke katun cetrek gitu. Asup ari kunci mah jadi bismillahirrahmanirrahim dek sabara-sabara wae oge.
Nah itu diantaranya seperti begitu. Saya dapat ijazah katanya 786. Dibacakan, siapkan air putih, kemudian diminumkan sebelum matahari terbit. Insya Allah anak teh moal teas teuing lah. Ijazah deui. Ya, ajaz hukum. Itu diantaranya saya dapat ijazah 786 kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kan sudah tentang belajar kita keutamaan dari Syekh Imam Nawawi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Mau satu kali sebelum tidur berapa kali Pak? 11. Terus kan kita sudah dapat ijazah ya dari Syekh Imam Nawawi berapa kali? 11. Bukan 11 Pak? 21. 21. Jangan kurang, jangan. 21 kali sehingga alhamdulillah itu barokah ilmu. Kita sebelum tidur membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim 21. Jadi kenapa gitu Pak? Saya itu suka berpikir kalau dengan jumlah itu memang tidak boleh kurang gitu, tidak boleh lebih. Boleh, jadi hari ibadah malillah ngan cenah lamun kunci teh mah moal biasa naon Pak? Nyatrengkeun nu mawi ulah kirang ulah leuwih. Jadi hari ibadah mah desa sabaraha oge dan niatna oge sagala rutina mah ibadah. Ngan cek aturan ada tingkat tarekatnya mungkin seperti begitu. Nah itu Pak diantaranya. Nah jadi nggak bahas kemana wae. Tapi kenapa ada ilmu Pak ya? Ada lagi Pak yang ditanyakan? Kita lanjutkan sampai 4 saja biar nanti biar cepat selesai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu Pak? Oh, masih ada waktu. Paslun, satu pasal. Fi bayanil istinja. Nah, kita sekarang masuk kepada bab istinja. Istinja itu bersuci dengan batu. Istinja bersuci dengan apa Pak? Istinja bil hajar dengan batu. Emut Pak, sepuh kapungkur abdi teu ngeuh. Upami bade angkat kaleuweung teh, sakuan sia batu tah 3 sigi cenah. Supados teu naon, teu hoyong teu hoyong BAB, henteu ngeuh Pak. Da memang sugestina teh meh teu we. Padahal sebetulnya mah sanes meh teu di mana teu aya cai daek salat doleskeun eta batu tilu jadi tohara jadi suci. Nah ini masuk bab istinja Pak. Ansapnya kuan talaweng kartil tas ya batuan cenah talaweng kartil cenah sakuan meh teu. Ternyata orang tua dulu sudah apa Pak? Geus ngaraji bab istinja nih. Allahu akbar gitu ya. Bi bayanil istinja bil hajar gitu ya. Menerangkan tentang istinja bil hajar. Wa huwa al musamma bil mutahhiril mukhaffaf yang dinamakan dengan bersuci menghilangkan zat najis. Wa amal ma'u adapun air fahwal mutahhir al muzil yaitu menghilangkan bekas najis. Jadi kalau istinja itu menghilangkan zat najis. Nah, sekali lagi istinja bil hajar itu menghilangkan zat najis. Tapi kalau membersihkan dengan air disebut dengan al-mutahhiril muzil yaitu menghilangkan bekas najis. Jadi ada zat najis, ada bekas najis. Kalau zat najis itu boleh dengan istinja'u bil hajar. Nah, kalau bekas najis ya tentu dengan apa Pak? Dengan air. Wa yajibul istinja'u, wajib istinja alal faur secepatnya. Iya. Itu Pak. Jadi kalau mau istinja harus power. Setelah BAB harus power, harus segera. Dekenging diengkekeun da kabujeng garing atuh. Dan di antara persyaratannya tidak boleh kering. Kalau kering kan wah susah banyak kedah di tetel gitu Pak ya. Nah, susah. Di antaranya memang kondisinya harus basah. Sampai ke arah sana apa ya? Apakah memang hukum ini melihat dulu keadaan di padang yang sangat tandus mungkin Pak ya? Ya enggak ada air sehingga ketetapan ibadah harus berjalan. Maka salah satu alternatif menurut hukum adalah bebersih dengan apa Pak? Hajar alal faur indah khasyati tanajus karena ditakutkan dapatnya lagi hal-hal yang menajiskan ghairu mahali yang bukan tempatnya. Atau power di sini secepatnya adalah karena tadi yang pertama takut datang lagi najis
Kenapa wajib secepatnya istinja? Karena ditakutkan datang lagi najis. Yang kedua, au iradati nahwi sholat, karena atau nahwa sholat, akan melaksanakan sholat. Min kulli kharijin minal farji, ya istinja itu setiap keluar minal farji, dari lubang. Farjun itu lubang. Najisun, najis yulawisul mahal, yang mengotori tempat. Yagsilu bil ma'i, yagsilu dibasuh, bil ma'i dengan air, au yamsau atau diusap, bil hajari dengan hajar. Jadi kedudukan hajar ini cukup apa diusap. Syurutu ijjail hajar. Kemudian kita masuk kepada syarat-syaratnya cara membersihkan dengan hajar. Liman yaktasiru alaihi, bagi yang mau meringkas alaihi terhadapnya, samaniyatun, ada 8. 4 saja dulu pala. Semuanya ada 8. Ahaduha, yang pertama, kalau mau istinja bil hajar itu ayyakuna bi salasati ahjarin. Syarat yang pertama, disiapkan berapa batu, Pak? 3 batu. Kade batuna Pak, sanes batu kerikil jangan ngecor. Atuh ngadolewakeun anda oge kalah karuk sak sok hatau biwir. Gitu. Atau jangan sampai batunya juga mutan najis, sangeunah nawe nyanak gitunya Pak. Efek teh batuna sudah terkena najis. Jangan batunya juga basah, harus batunya juga kering gitu. Itu jadi memang batu-batu pilihan nulis memang benar dibersihkan, dipoe cenah garing. Jadi teh yang sangeunah nyokot teh batu sakuahan begitu bae. Nanti tidak. Atau salah satu atrofil hajar, 3 sisi hajar, walau hasolal inko biduniha, walau meskipun hasolal inko telah tercapai bersih, biduniha selain hajar, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, waliyastanji, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, waliyastanji, hendaklah engkau beristinja bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu, dengan 3 batu. Palau lam yahsul illa bi aksari minas salasi wajabit teja. Tapi kalau sama 3 batu juga belum apa-apa, belum bersih, ya boleh lebih dari berapa batu? 3 batu. Kumaha Pak upami nu ngabayabah? Menjadi beteng gitunya. Taeta mah sudah keluar dari apa Pak? Dari sophatahu bibirnya. Nu ngabayabahna mah wayana eta mah kedah kunaon? Kedah kucai nu ngabayabah, karena sebab sudah pindah dari tempat bibirnya. Itunya nu muncrut gitunya. Berubah. Ada bungkur masuk udah uncau. Punten pas sanes caweka sanes geuleuhnya, daya hukum mau tidak mau harus saya hadapi ini gitunya. Nah, itu. Surah yang pertama, wa yusana. Jadi meskipun kalau sama 3 batu juga belum begitu bersih, ya wajabat lebih dari 3 batu juga tidak menjadi masalah selama belum apa bersih. Wa yusannu al-itaru in hasala in qabishatin. Wa yusannu, dan disunatkan katanya Pak, al-itar. Itar itu jumlahnya ganjil. Jadi 3, 1 lewat 1 2 3, kemudian 4 5. Jadi dimisalkan itar. Itar itu apa? Ya ganjil cara membersih. Meskipun dengan genap sudah bersih. Nah, jadi disunahkan dah 2 kali oke cekap kade Pak. Disunahkan dengan itar, minimal ganjil gitu. Meskipun dengan genap sudah bersih, tapi disunahkannya adalah itar. Wal afdolu, dan yang lebih utama katanya Pak, fil kaifiyati, cara melakukan istinja bil hajar itu, 1 ayyabtadi abil awali min muqaddami sofah, dari depan bibir pertama al yumna, yang kanan. Nah, jadi caranya itu adalah dari depan bibir yang kanan. Wayadirahu, wayadiru, punten Pak, yadir dikuringkeun gitu. Kolilan saeutik saeutik kade teu kenging naon? Ruset gitu kan. Kolilan sedikit ila ayasila alladzi pada, sampai kepada titik awal di mana kita membersihkan. Nah, gitu pertama. Summa asani, kemudian yang kedua min
dami sofhatil yusro, dari bibir al yusro yang kiri. Kadzalika summa yamuru, terus seperti yang pertama apa, kembali kepada tempat awal 2 kali katanya Pak. Gitu. Asalisu yang ketiga ala sofhata ini terhadap 2 bibir. Bibir yang ya buat apa buang air besar dan buang air kecil. Wal masribatu dan masribah jami'an. Qala fil misbah masribatu wal masribatu, dan masribah itu adalah bipatiro ya. Masrobah bukan masribah ya. Wal masrobatu bipatiro dengan mempatahkan huruf ro. Wal masrobatu la ghairo majrol goit, bukan tempat keluarnya goit. Jadi ada goit, ada baul Pak. Kalau goit itu ya BAB, kalau baul mah BAK. Jadi 2 bibir tempat kelubangnya goit, keluarnya goit, dan yang kedua bibir tempat keluarnya baul. Wa makhrajahu summiyat bidzalika la nasrabal kharij min hafahiyya ismun lil mari. Jadi gitu Pak. Prakteknya yang paling utama adalah pertama dari sebelah apa Pak, bobokong anu katuhu diputerkeun sampai tempat pertama memulai. Kemudian dari bobokong anu kenca puterkeun gitu Pak caranya ya, sampai ke tempat pertama kali kita menyimpan batu. Kemudian yang kedua yang ketiga 2 lubang yang pokok buang air besar, dan lubang yang pokok buang air kecil. Nah itu Pak cara istinja bisalah sati ahjar. Kalau serasa memang tidak bersih dengan 3 hajar, boleh ditambah dengan lebih dari 3, yang penting jumlahnya gitar. Gitar itu apa kan? Ganjil. Gitu. Wasaniha, dan yang kedua ayyan kial mahal. Ayyan kial, tempatnya itu harus kering. Iya. Janten nomawi kenapa tadi harus apa Pak? Harus fauron. Fauron itu dengan segera. Iya, karena tempatnya keluarnya goit itu jangan mengering. Bihaitsu la yaqa illa asarun la yazilu ilal ma, kecuali ada bekas yang tidak bisa dibersihkan, kecuali dibersihkannya harus dengan air. Nah, itu ayyan kial ma. Wasalisuha dan yang ketiga ala yajib Pak, jangan mengering. An najisu, najis iya, jangan apa, sudah kering. Janten tos BAB tadi antepula sagam gitunya, tidak boleh. Li annal hajaro la yazilu hinaidin, karena hajar tidak akan mampu menghilangkannya hinaidin waktu itu. Wa qaul yajibu bi kasril jim min babi doroba, sedangkan ucapan yajibu adalah dengan mengkasrohkan huruf jim yajifu. Jadi jaffa yajifu dengan mengkasrahkan huruf jim min babi doroba yadribu, dari bab doroba yadribu. Doroba yadribu dorban jaffa yajifu. Doroba yadribu berarti karena wazan fa'ala yaf'ilu. Kan ada wazan, ada mauzun. Wazan itu semuanya ada 6. Ada fa'ala yaf'ulu. Jangan dulu ke sana. Babu doroba wa fi lugatin, dan pada lugat li babi asadu bi fatihah min babi asadu, lebih kuat bi fatihah dengan mempatahkannya, min babi taiba. Yat abu pa in jaffa kulluhu aw ba'du tayyinul ma, jika sudah mengering kulluhu sebagiannya aw ba'du absumai tayyinul ma'i malamir ba'du kharijun akhar walau min wajin wasilu ila ma wasalai al awal wa illa kapa bil istinja'i bil hajar. Jadi kalau belum mengering kapa cukup bil istinja'i bil hajar, tapi kalau sudah mengering dan pindah tempatnya nanti akan disebutkan, maka itu harus dibersihkan dengan air. 3 ada saja dulu Pak ya? Ya cukuplah 3 ada. Kalau ini Ustaz, ya. Kalau pipis berarti hanya 1 batu ya tadi terakhir. Ya tadi, jadi kalau sekiranya memang sudah merasa suci dengan 3 batu, syaratnya itu mutlak berapa batu Pak? 3 batu. Tetap baik BAK ataupun BAB membersihkannya berapa batu? 3 batu. Tetap gitunya kaitannya. Tapi kalau sudah merasa dengan apa, dengan 1 batu pun sudah apa, ya sudah bersih, saya kira tidak menjadi masalah. Karena ada, jika merasa dengan tidak batu pun juga sudah tidak merasa
tidak bersih, maka boleh ditambah dengan batu yang lain. Nah, jadi kalau BAK dengan satu batu sudah merasa diri kita sudah suci, bersih, tidak jadi masalah. Jadi kaitannya, Kalau BAK mungkin nggak dengan satu batu sudah bersih, Pak. jadi kaitannya saya 3 kali, Ya. 1 muter Betul. dari arah, kedua muter kiri, ketiganya tengah sama BAK terakhir Ya, itu. karena kan yang ketiga adalah batu yang ketiga adalah sofhataini. Nah, maka Pak, sofhataini itu dua bobokong, 2 bibir, 2 lubang, yaitu lubang goit dengan lubang baul. Nah, di sini kan dikatakan yang 2 itu adalah yang pertama lubang goit dan yang kedua lubang baul. Nah, dengan yang satu batu itu dimasukkan kepada lubang baul. Jadi lubang baul saya kira dengan 1 kali suci pun juga sudah bisa menjadi suci. Nah, kan kaitannya sama apa? Setiap BAB pasti BAK gitu kan ya? Tidak setiap BAK itu BAB. Jadi memang pas yang terakhirnya itu batu adalah dimasukkan kepada lubangnya BAK, buang air kecil. Jadi 1 kali olesan kalau BAK dengan 1 istinja boleh, tidak menjadi masalah. Bagaimana pertanyaan jika ada apa-apa sekarang dengan tisu? Boleh nggak Pak kira-kira? Boleh. Nah, di sini nanti akan diterangkan. Nah, yang penting harus dengan benda padat, Pak. Yang penting harus dengan benda padat. Itu juga bisa dinamakan dengan istinja. Kalau dengan tisu basah itu bukan istinja. Ya, membersihkan. Yang sesuai kucai ya tuh. Gitu. Nah itu. Jadi di sini nanti ada 8. Insya Allah mungkin minggu depan. Nah, di antaranya itu adalah harus dengan apa? Sudah termasuk istinja dan istijmar kalau memakai dengan benda padat, jangan memakai benda cair. Tidak sah juga istinja kalau batunya basah. Di atas, Pak. Tidak sah juga istinja kalau batunya basah dan atau terkena najis, tidak bersuci istinja. Memang harus benar-benar kering. Batu yang 3 itu. Itu Pak kaitannya dengan kubul BAK. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Cukup? Alhamdulillah. Kita nanti masuk ke Robi'uha yang keempat. Semuanya ada 8 persyaratan. Yang pertama harus dengan 3 batu syaratnya. Kemudian harus itar Pak ya. Ganjil. Kan ganjil itar itu kan 1 juga termasuk itar. Kemudian 3. Kemudian ya sampai 5. Kemudian harus ayyan kial mahal. Yang kedua ayyan kial harus ya ayyan kial mahal. Tidak tersisa, memang harus bersih tempatnya itu. Kemudian yang ketiga Allah yajib Pak an-najasu, najisnya jangan kering. Kenapa mesti power secepatnya? Karena kalau sudah kering sulit untuk dibersihkan. Alhamdulillah. Ada 5 menit lagi Pak, kita lanjutkan hadisnya. Bapak-bapak, ini sebetulnya mah yang di buku di sana cuma 5 hadis Pak. Di sini mah ada 5 hadis lah Pak. Ada 10 hadis. Ya, jadi memang ini kan hadis wasik, makanya saya sudah sudah berbincang-bincang nih sama Pak Abdul Hakim. Memang kan derajat hadis ini ada yang sahih gitu Pak ya. Kan disebutnya itu wasik hanya memperkuat yang doif-doif saja gitu Pak ya. Jadi kalau ada kontroversi dengan masalah hadis di sini ya kita terima, semoga menjadi ihtiyaton sajalah kepada kita. Ihtiyaton itu pakai hati-hatian. Itu saja sebut, karena kedudukan hadis ini adalah wasik. Seperti kemarin tidak boleh berbicara urusan dunia di mana Pak? Di masjid. Gitu. Itu ihtiyaton saja, kehati-hatian. Sudahlah mau ngomong urusin bisnis mah atau dunia mah sudah keluar saja. Karena kenapa? Akan apa Pak? Punah amalnya selama 40 tahun 40 hari. 10 hari. Arba'ina sana 40 tahun. Ya. Sudah dikurangi. Selanjutnya, innal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat yatakarrahuna, cicep, kenapa benci, tersenang minal mutakallimina fil masjid, orang yang banyak ngomong di mana Pak? Di masjid, bi kalamil lagwi wal jur, dengan omongan apa Pak? Ya, lagu itu heureuy.
ngabodor di masjid gitu Pak ya. Kemudian jur di sini apa? Lacut. Ya, jadi mengarah kepada dosa gitu. Nah, jadi memang para malaikat itu tidak suka. Ya, di masjid indahnya subhanallah gitu Pak ya. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di masjid indahnya qiraatul Qur'an. Di masjid la ilaha illallah. Ngomong jorang gitu di mana Pak? Di masjid. Nah, jadi dihindarilah omongan-omongan yang sifatnya jorang, panginten anu sifat-sifatna cawekah gitu Pak ya. Gitu. Bilagwi lacut gitunya. Waqala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i aswaqu wa khairul buqa'i masajid. Tempat yang paling jelek itu adalah pasar. Dan tempat yang paling baik adalah masjid. Tapi orang senang ke pasar, senang ke masjid, Pak. Dua-duanya, Pak. Kasar orang telesol. Ya nggak apa-apa, ke pasar juga kan Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal suq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pasar ini. Ya berdoa saja, meskipun suka ke pasar juga tidak menjadi masalah. Tapi ada tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebaliknya, kalau kita ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kaki kanan dulu, kaki kiri dulu Bu. Sapoho eta teh nu tungtungna teh. Mana heula gitu nya acung-acungan. Syarrul biqa aswaquha wa khairul buqa masajid. Sejelek-jeleknya tempat itu adalah pasarnya. Kira-kira yang paling sering, insya Allah sering ke masjid Pak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Nah, jika kalian masuk masjid, maka jangan duduk terlebih dahulu. Nah, seyogianya melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya itu Pak? Tahiyatul masjid. Jadi seyogianya dilakukan dulu tahiyatul masjid. Tahiyatul